7 tahun. Ya, terlambat 7 tahun. Itulah waktu yang hilang dalam penanganan banjir di Jakarta akibat program normalisasi sungai terhenti sejak Pak Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta. Kalau kalian masih ingat, selama Pilkada Jakarta di tahun 2017, terjadi perdebatan besar di antara Pak Ahok dan Pak Anies soal penanganan banjir. Pak Ahok ingin melanjutkan proyek normalisasi sungai, khususnya di Sungai Kali Ciliwung yang sudah berjalan di masa kepemimpinannya di Jakarta, antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Sementara itu, Pak Anies nggak setuju dan ngotot menggunakan konsep naturalisasi seperti di Singapura. Dia nggak setuju dinding sungai dipasangi beton turap, dia mau lebar sungai diperluas. Karena waktu itu yang menang pilkada adalah Pak Anies, maka proyek normalisasi pun terhenti. Tapi ironisnya, ini ironi dari masalah banjir ini. Ini ironi dari sebuah kontestasi politik. Ironisnya, program naturalisasi yang digadang-gadang oleh Pak Anies ternyata urung buat diimplementasikan. Program naturalisasi ini tampaknya nggak visible buat dilaksanakan, susah buat diwujudkan. Akibatnya penanganan banjir jadi mandek, kalau nggak mau dikata mengalami kemunduran. Jakarta masih terus dihinggapi masalah banjir sampai sekarang. Penanganan banjir baru kembali ke jalur semula, ke jalur yang rasional, ketika pejabat sementara Gubernur Heru Budi Hartono membereskan pembangunan sodetan di antara Sungai Kali Ciliwung dan Sungai Banjir Kanal Timur di tahun 2023. Proyek ini sempat mangkrak selama 6 tahun, juga gara-gara pergantian kepemimpinan di Jakarta. Pembangunan sodetan atau terowongan air penting buat mengurangi beban Kali Ciliwung di saat mendapat kiriman air berlimpah dari hulu sungai di daerah Bogor dan Puncak. Sodetan ini bisa membuat air di Kali Ciliwung nggak meluap karena terbagi dan tersalurkan ke Sungai Banjir Kanal Timur. Walaupun pembuatan sodetan ini sangat penting, tapi dia belum menyelesaikan seluruh persoalan di sepanjang Kali Ciliwung. Di beberapa daerah, sungai ini masih terlalu sempit dan harus dilebarkan. Nah, sekarang Gubernur Pramono Anung berniat mengerjakan kembali proyek normalisasi Kali Ciliwung yang terhenti semenjak Pak Ahok nggak lagi menjabat. Ini pilihan yang patut kita apresiasi. Penanganan masalah banjir di Jakarta kembali ke pilihan yang rasional. Dari panjang 33 km Sungai Kali Ciliwung yang harus dilebarkan dan diturap, Pak Ahok baru berhasil menyelesaikan setengahnya, sekitar 16 km. Jadi sekarang tugas Mas Pram adalah menyelesaikan sisanya, yaitu sepanjang sekitar 17 km. Dalam proyek ini nantinya Sungai Kali Ciliwung bakal dilebarkan dan dipagari dengan turap. Di setiap sisi sungai akan ada jalan untuk memudahkan mobilisasi kendaraan dan peralatan buat program pengerukan, supaya sungai nggak menjadi dangkal. Harapannya, menurut hitungan, setelah proyek normalisasi ini selesai, yang targetnya adalah selesai di tahun 2026 depan, banjir di Jakarta bakal berkurang sekitar 40% dari kondisi sekarang. Ini sudah pasti merupakan kemajuan yang sangat berarti dalam penanganan banjir di Jakarta. Pastinya Mas Pram dan Bang Dul Rano Karno bakal menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan program normalisasi ini. Sebab mereka harus melakukan pembebasan lahan. Sisi-sisi sungai harus dikosongkan dari bangunan-bangunan yang selama ini sudah memenuhinya, dan sebagian adalah bangunan liar. Kalau Pemprov Jakarta bisa cepat membebaskan lahan di sisi-sisi sungai, adalah tugas dari Kementerian Pekerjaan Umum buat kemudian melebarkan sungai, memasang turap, dan juga membangun jalan inspeksi. Buat proyek normalisasi ini,
Diperkirakan pemerintah Jakarta harus membebaskan lahan seluas 11 hektar. Ribuan keluarga harus dipindah. Untuk itu, Pemprov Jakarta sudah pasti telah bersiap dengan uang ganti rugi. Buat keluarga-keluarga yang setuju, mereka bisa pindah ke apartemen murah yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Harga sewanya pun cukup ringan, yakni sekitar Rp850.000 per bulan buat apartemen ukuran 36 meter persegi dengan 2 kamar. Tapi sudah pasti, walaupun berbagai skema sudah disiapkan buat proses pemindahan warga, Mas Pram dan Bang Dul bisa jadi bakal menghadapi tantangan berat buat membujuk warga pindah. Mereka harus sanggup berdialog maraton supaya warga setuju dan ikhlas buat pindah demi kepentingan umum. Mas Pram sendiri sudah berjanji nggak bakal ada penggusuran terkait proyek normalisasi Sungai Kali Ciliwung ini. Dia bakal mengedepankan pendekatan yang manusiawi. Target dari pemerintah, proses pembebasan lahan bisa cepat rampung sehingga kegiatan normalisasi bisa dimulai di bulan Mei depan. Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, asalkan lahannya sudah dibebaskan, proses pengerjaan bisa berjalan cepat. Target dia, tahun ini juga daerah-daerah langganan banjir di sekitar Kali Ciliwung sudah bisa bebas banjir. Oke, kita berharap program normalisasi Sungai Kali Ciliwung ini bisa berjalan lancar. Nah, kalau kita pikir-pikir nih, kalau kita renungkan, mungkin memang ada hikmah yang besar bahwa di hari-hari awal bertugas memimpin Jakarta, Mas Pram dan Bang Dul langsung terpapar dengan persoalan laten warga Jabodetabek ini. Jadinya, mereka langsung menaruh perhatian besar pada persoalan banjir. Dan solusi rasional terpenting buat mengatasi masalah ini bisa langsung direalisasikan. Kalau kita pikir-pikir juga nih, kalau kita renungkan, semestinya persoalan normalisasi Sungai Kali Ciliwung ini sudah dikerjakan sejak 7 tahun lalu. Semestinya warga yang kemarin terkena banjir di sekitaran Kali Ciliwung, semestinya mereka sudah bisa terbebas dari banjir sejak 7 tahun yang lalu. Tapi sayangnya begitulah cara kerja sistem pemerintahan. Begitulah cara kerja sistem politik kita. Seringkali atau hampir selalu, para pemimpin politik menjalankan pembangunan, membuat kebijakan dan mengambil keputusan berdasarkan hitung-hitungan elektoral. Mereka bertindak bukan atas dasar kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Mereka bertindak atas kepentingan pencitraan dan prospek perolehan suara di pemilihan umum. Bisa jadi, ini sangat bisa jadi ya, dulu Pak Anies nggak mau melakukan normalisasi karena sudah kadung menolaknya ketika kampanye dan menawarkan ide naturalisasi yang ternyata nggak sanggup dia kerjakan juga. Untungnya nih, tapi untungnya, dalam sosok Mas Pram dan Bang Dul, kita punya sosok pemimpin yang sudah matang dan siap buat mengambil kebijakan yang nggak populer. Mereka nggak memikirkan masalah elektoral buat kontestasi pemilihan mendatang. Walaupun bisa jadi akan ada banyak yang menolak ataupun mungkin bahkan sampai menyerang rencana mereka, Mas Pram dan Bang Dul bakal tetap melanjutkan program normalisasi dari Pak Ahok. Karena inilah solusi rasional buat membebaskan warga Jakarta dari banjir musiman. Makanya, kita bersyukur Jakarta sekarang dipimpin sama Mas Pram dan Bang Dul. Mereka siap buat menjalankan program-program yang nggak populer. Mereka siap menjalankan program-program yang benar-benar dibutuhkan oleh warga.